Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Andika Yanuar Diasya dengan ring 1123 1124. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian PPh pasal 22, dasar hukumnya, siapa saja yang berwenang memungut, objek pajaknya, tarifnya, hingga bagaimana mekanisme pemungutannya. Harapannya setelah presentasi ini kita tidak hanya tahu definisinya tetapi juga memahami bagaimana PPh 22 bekerja dalam praktik. Oke, PPh 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu terhadap wajib pajak atas transaksi tertentu, terutama yang berkaitan dengan barang. Artinya pajak ini dibayar langsung oleh wajib pajak ke negara, tetapi dipungut terlebih dahulu oleh pihak lain yang sudah ditunjuk pemerintah, misalnya bank, pemerintah, atau perusahaan tertentu. PPh 22 memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, tidak semua pihak bisa memungut pajak ini, hanya yang ditunjuk secara resmi. Kedua, PPh 22 umumnya bersifat tidak final, artinya pajak ini bisa diperhitungkan kembali saat menghitung pajak tahunan. Ketiga, objeknya terbatas, hanya transaksi tertentu saja yang dikenai PPh 22. Terus selanjutnya, dasar hukum PPh 22. Dasar hukum PPh 22 terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya pasal 22. Namun, untuk aturan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Salah satu aturan terbaru yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025. Di dalam peraturan ini menjelaskan secara rinci tentang siapa saja yang menjadi pemungut, transaksi apa saja yang dikenai PPh 22, berapa tarifnya, serta bagaimana cara pelaporan dan penyorotannya. Jadi kalau kita ingin memahami konsep dasar, kita lihat dulu undang-undangnya, tetapi kalau ingin memahami praktiknya, kita harus lihat peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada tujuan PPh 22. PPh 22 tidak dipungut oleh semua orang. Tidak semua orang. Pemerintah telah menyebut pihak-pihak tertentu sebagai pemungut. Contohnya Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPh 22 atas kegiatan impor. Kemudian instansi pemerintah dan BUMN pemungut pajak yang melakukan pembelian barang. Selain itu, ada juga perusahaan tertentu di sektor industri seperti semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, serta perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar minyak. Tujuannya untuk penunjukan ini agar pemungutan pajak bisa lebih efektif karena dilakukan oleh pihak yang berada langsung dalam transaksi ekonomi. Tujuannya petunjuk ini adalah agar pemungutan pajak bisa lebih efektif karena dilakukan oleh pihak yang langsung dalam transaksi ekonomi. Jadi yang penting diingat adalah tidak semua pelaku usaha bisa memungut PPh 22, hanya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada subjek PPh 22 pemungutan pajak. Objek PPh 22 adalah transaksi tertentu yang sudah ditentukan dalam peraturan. Contohnya adalah impor barang dari luar negeri, ekspor komoditas tertentu seperti hasil tambang, pembelian barang oleh pemerintah atau BUMN, serta penjualan hasil produksi dari industri tertentu ke distributor. Ada juga transaksi di sektor khusus seperti penjualan kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, serta pembelian hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini penting, yang perlu dipahami adalah tidak semua transaksi dikenai PPh 22, hanya transaksi yang disebutkan dalam aturan saja yang dikenai pajak ini. Jadi kita tidak bisa langsung menganggap semua kegiatan jual beli itu terkena PPh 22. Selanjutnya ada tarif utama PPh 22.
tarif PPh 22 berbeda-beda tergantung jenis transaksi dan jenis barangnya. Misalnya untuk impor barang, umum menggunakan angka mengenal importir atau API. Tarifnya adalah 2,5% dari nilai impor. Untuk pembelian barang oleh instansi pemerintah BUMN, tarifnya biasanya 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Ada juga tarif khusus seperti 0,5% untuk impor kedelai, gandum, dan tepung, terigu, serta 0,25% untuk emas batangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada satu tarif tunggal dalam PPh 22. Tarifnya sangat tergantung pada jenis transaksi. Jadi sebelumnya penghitung pajak kita harus tahu terlebih dahulu yang dilakukan termasuk kategori apa. Selanjutnya ada pengecualian dan sifat pemungutan. Pengecualiannya itu ada impor barang atau yang menurut ketentuan tidak terutang PPh. Terus yang kedua ada impor barang tertentu yang dibebaskan dari biaya masuk atau PPN sesuai ketentuan khusus. Terus selanjutnya ada pembayaran oleh pemungut paling banyak 10 juta tidak termasuk PPN. Terus selanjutnya ada pembayaran untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, pos, air dan listrik tertentu. Terus ada sifat pemungutan. Pada umumnya pada PPh 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan. Terus selanjutnya dalam khususnya penjualan BBM dan BBG pada penyalur, agen, pemungutnya bersifat final. Terus penjualan BBM atau BBG kepada pihak selain penyalur atau agen serta pelumas pada umumnya tetap bersifat tidak final. Selanjutnya ada mekanisme pemungutan PPh 22. Yang pertama ada transaksi terjadi. Mekanisme PPh 22 dimulai dari terjadinya transaksi yang termasuk objek pajak. Setelah itu pihak yang ditunjuk sebagai pemungut akan memungut PPh 22 dari wajib pajak yang dilakukan transaksi. Kemudian pemungut membuat bukti pemungut sebagai tanda bahwa pajak telah dipungut. Terus setelah itu pajak yang sudah dipungut disetor ke kas negara dan dilaporkan melalui SPT massa. Jika PPh 22 tersebut bersifat tidak final, maka wajib pajak dapat menggunakannya sebagai kredit pajak saat menghitung pajak penghasilan tahunan. Jadi alurnya adalah transaksi, pemungutan, bukti pungut, sektor, lalu kredit pajak. Selanjutnya ada contoh perhitungan sederhananya. Misalnya pengadaan barang oleh pemerintah. Nah, nilai pembelian barang tanpa PPN-nya itu 100.000. Tarif PPh-nya jadi 22 bagi 1,5%. Jadi PPh 22 yang dipungut itu adalah 1.500.000. Terus contoh yang kedua itu ada penjualan kertas ke distributor dalam negeri. Bisa nilai penjualan tanpa PPN itu 500, tarif PPh 22 banding 0,1%. Jadi PPh yang dipungut itu 500.000. Terus yang ketiga itu ada impor umum menggunakan API. Nilai impornya itu 200, terus tarif PPh-nya 22 banding 2,5%. Jadi PPh 22 yang dilunasi itu adalah 5 juta. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa PPh 22 adalah pajak yang dikenakan pada transaksi tertentu dan dipungut oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. PPh 22 tidak berlaku untuk semua transaksi, hanya untuk transaksi yang sudah diatur dalam peraturan. Sebagai besar PPh 22 bersifat tidak final dan tarifnya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan laporan pajak. Jadi memahami PPh 22 bukan hanya soal tarif, tapi juga memahami alur dan aturan yang berlaku. Itu saja presentasi saya kali ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maksudnya